Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sumber dan metode penemuan hukum Islam. Sumber dan metode penemuan hukum Islam yang pertama adalah sumber teks atau wahyu. Sumber teks wahyu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril sebagai hujah baginya dalam mendakwahkan kerasulan dan sebagai pedoman hidup untuk manusia serta sebagai sarana untuk bertakarub kepadanya. Yang kedua, Al-Hadis. As-sunnah secara bahasa berarti cara, jalan, kebiasaan, dan tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli pokok agama adalah sesuatu yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari sabda, perbuatan, dan persetujuan. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara yang yaitu Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang mampu menetapkan suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid. Yang pertama, Al-Quran. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, serta mempercayai hari pembalasan. Yang kedua, hukum akhlak, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Hukum amaliyah terbagi menjadi dua, yaitu hukum ibadat dan hukum muamalat. Yang kedua, al-hadis atau sunnah. Sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah qauliyah atau perkataan, yaitu sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan, yaitu segala tindakan Rasulullah sebagai Rasul. Yang ketiga, sunnah takririyah atau persetujuan, yaitu perkataan atau perbuatan sebagian sahabat yang telah disetujui oleh Rasulullah secara diam-diam atau tidak dibantah dan disetujui melalui pujian yang baik. Sedangkan pembagian sunnah menurut banyaknya perawi juga ada 3 macam, yaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Ijtihad. Peristiwa yang dapat diijtihadkan yaitu yang pertama, peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nas yang zaniyul wurud atau hadis-hadis ahad dan zaniyul dalalah atau nas Al-Quran dan hadis yang masih dapat ditafsirkan dan ditakwilkan. Yang kedua, peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali. Peristiwa-peristiwa semacam ini dapat diijtihadkan dengan leluasa, baik dengan perantara qiyas, ihtisan, ihtisab, maslahah, mursalah, dan dengan jalan lainnya. Yang ketiga, peristiwa yang sudah ada nasnya yang qa'iyyut subut dan qa'iyyut dalalah. Yang terakhir ini adalah khusus dijalankan oleh Umar bin Khattab. Beliau meneliti nas-nas tersebut tentang tujuan syar'i
dan menyariatkan hukum. Kemudian beliau menerapkan ijtihadnya pada peristiwa sekalipun sudah ada nasnya yang qot'i. Yang kedua adalah metode ta'lili. Ijtihad ta'lili atau qiyasi adalah ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nasnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya kesamaan ilat hukum. Langkah yang ditempuh untuk menemukan hukum ketika tidak ditemukan teks hukumnya adalah dengan cara memperluas cakupan teks hukum tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang ada, maka dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan atribut atau ilat yang menjadi dasar penetapannya. Penggunaan ilat sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua para fuqaha kecuali mazhab Zahiriyah. Dalam hal ini, Ibnu Hazm menurutnya mencari ilat yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nas Al-Quran maupun hadis, serta mengistimbatkan hukum berdasarkan ilat adalah mengada-ngada dan batal. Ijtihad ditempuh melalui dua cara, yaitu menggunakan metode qiyas dan istihsan. Yang pertama adalah metode qiyas. Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu hukum yang ada nasnya, dengan asumsi adanya persamaan ilat. Berikut ini adalah beberapa contoh metode qiyas. Yang pertama, ketidakbolehan melakukan sesuatu yang merugikan anak yatim dengan cara apapun atas dasar tunjukan Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 10, yaitu tentang tidak bolehnya memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Kata zulma yang dapat dikategorikan sebagai ilat larangan itu harus dianalisis secara mendasar, baik dari segi keberadaan anak yatim sebagai sumber daya manusia yang harus mendapat bimbingan dan arahan, karena ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya. Dengan demikian, jiwanya harus dipelihara, maupun dari segi pemilikannya terhadap harta harus mendapat jaminan. Ilat yang terdapat dalam nas sama kualitasnya dengan ilat yang terdapat dalam masalah yang tidak disebut nasnya. Pada akhirnya, kesamaan ilat tersebut melahirkan kesamaan dalam hukum. Yang kedua, ketidakbolehan bersikap kasar dalam bentuk memukul orang tua, yang dianalogikan kepada ketidakbolehan berkata kasar yang menyakitkan, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini bertujuan untuk membimbing dan memberi arahan kepada manusia untuk selalu menempatkan orang tua pada posisi terhormat dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sebagai bagian dari maqasid al-syariah. Yang ketiga adalah keharaman perasan anggur dikiaskan kepada meminum minuman keras atau khamar yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dengan ilat sama-sama memabukkan. Pengharaman ini mutlak karena sifatnya yang memabukkan. Itu dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak manusia. Sedangkan pemeliharaan jaringan otak manusia itu merupakan maqasid al-daruriyah dari maqasid al-syariah yang harus diwujudkan. Qiyas sebagai penalaran taklili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan maqasid al-syariah, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Yang kedua adalah istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Dewasa ini, lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum Islam.
Permasalahan tersebut, kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan metode konvensional yang digunakan oleh ulama terdahulu, mungkin akan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Seorang mujtahid harus mampu menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama. Dengan demikian, kecenderungan untuk menggunakan istisan akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan kompleks. Yang ketiga yaitu metode istislahi. Kata istislahi berasal dari bahasa Arab yang berarti baik. Al-istislah dapat ditetapkan dalam hukum fikih sama dengan maslahah mursalah, di mana maslahah ini merupakan kebalikan dari mafsadah. Ruang lingkup maslahah mursalah adalah setiap kemaslahatan yang masuk dalam maqasid syariah. Adapun macam-macam istislah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah maslahah yang diakui oleh ajaran syariah, terdiri dari maslahah al-zaruriyah atau kebutuhan primer, yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian adalah maslahah al-hajiyah atau kebutuhan sekunder, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah maslahah al-tahsiniyah atau kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan pelengkap untuk memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah maslahah yang tidak diakui oleh ajaran syariah, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan maslahah yang diakui di tingkat pertama tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah maslahah yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua, di mana maslahah ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu maslahah al-ghorbiyah adalah kemaslahatan yang asing atau sama sekali tidak didukung dari syarak baik secara rinci maupun umum. Selanjutnya adalah maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan oleh syarak melalui dalil yang terinci. Munculnya metode al-istislah dalam menetapkan hukum baru terjadi karena tidak adanya sesuatu penyelesaian dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama dan fuqaha terdorong untuk menggunakan kaidah al-istislah dalam menetapkan hukum baru sesuai dengan syariat Islam. Dari keterangan tersebut dapat diambil 4 hal yang mendasar, yaitu 1. Yang pertama, jalb al-masolih atau menarik kemaslahatan, yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas fondasi yang kokoh, seperti memungut pajak adil sesuai keperluan. Yang kedua adalah rad al-mafsad atau menolak mafsadah, yaitu perkara-perkara yang memudaratkan manusia secara individu maupun kolektif, baik material maupun spiritual. Yang ketiga adalah syad al-zaroi atau menutup jalan, yaitu menutup jalan yang dapat membawa untuk menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya maupun dapat membawa kepada larangan syarak meskipun tanpa disengaja. Kemudian yang keempat adalah tahayyur al-zama atau perubahan zaman, yaitu perubahan kondisi manusia, akhlak, tuntutan umum yang berbeda dari masa ke masa, di mana keempat hal ini menjadi dorongan para ulama dan fuqaha dalam menempuh metode istislah dengan tujuan untuk memperbarui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya agar dapat terwujud hasil hukum yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan nas-nas syariat Islam. Adapun dalam rangka menghindari terjadinya penetapan hukum syarak yang mengikuti hawa nafsu, ulama yang menggunakan istislah sebagai hujah menerapkan berbagai persyaratan yang ketat. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu maslahah tersebut adalah maslahah yang hakiki, yang telah melalui proses istiqra atau penelitian empiris. Kemudian yang kedua adalah maslahah tersebut harus logis, memberi manfaat dan menghindarkan muadarat bagi mayoritas umat. Kemudian yang ketiga adalah penetapan hukum bagi suatu maslahah harus sejalan dan selaras dengan tujuan syarak serta tidak kontradiktif dengan dalil-dalil syarak yang berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma', Shorih. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari penetapan maslahah ini adalah untuk mengangkat kesulitan dan kepelikan yang menimpa umat pada masa tertentu. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan pada waktu pelajarannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.